Sudah tahukah Anda bahwa selain kalsium, tanaman padi membutuhkan hara-hara yang lain agar bisa tumbuh dengan optimal? Yuk saksikan video podcast ini. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ermain. Pada video podcast kali ini saya akan menjelaskan unsur selain kalsium untuk tanaman padi. Yang penting itu apa saja, ya. Tapi sebelumnya, apabila video podcast ini bermanfaat, silahkan sahabat Mutiara membagikan sebanyak-banyaknya di media sosial Anda. Bagi Anda yang sedang nonton di YouTube, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa mendapatkan update video-video lainnya. Dan bagi yang ingin mengajukan topik yang lain atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ini. Video kali ini saya akan membahas hara selain kalsium apa saja sih untuk tanaman padi. Mari saksikan presentasi saya. Oke. Selain kalsium, pada video yang lalu saya akan menjelaskan hara-hara lain tentang kebutuhan di tanaman padi ini. Oke. Ini ada N, P, K, Mg dan sulfur. Pada tahap fase vegetatif ini, sini peran hara N, P, K, sedikit S ini sangat penting, ya, karena pada fase-fase ini tanaman padi butuh nutrisi, terutama N, P, S yang banyak, ya, makanya disebut dengan hara makro. Pada fase vegetatif ini ada 4, yaitu perkecambahan, pembibitan, pembentukan anakan, dan pemanjangan batang. Nah, pada fase pembibitan ini sudah diperlukan yang namanya hara nitrogen dan fosfat. Di PT Merauke Tetap Jaya ada namanya pupuk SS Amopos. Nah, sahabat Mutiara bisa diaplikasikan pada persemaian ini, ya. Jadi dimix dengan urea dan ditaburkan. Biasanya itu pada 10 hari atau 12 hari setelah semai. Supaya bagus pembibitannya, nanti di saat pindah tanam itu tidak akan mengalami stagnasi yang lama. Oke, fase berikutnya yaitu pembentukan anakan. Nah, di sini peran nitrogen, fosfat, sulfur, dan sedikit kalium, ya, karena kalium ini untuk mentranslokasikan hasil asimilasi dari fotosintesis. Nah, di sini pembentukan anakan itu antara 0 HST sampai dengan 30 atau 35 HST. Nah, makanya di sini sahabat Mutiara bisa mengaplikasikan 2 kali pemupukan, yaitu pada saat 10 hari atau 2 minggu dengan 25 hari atau 30. Nah, di fase ini butuh N, fosfat, dan sulfur yang cukup tinggi karena pembentukan anakan nanti sebagai bahan dari malai, ya. Ingat bahwa kita ada SS Amopos bisa digabung dengan
urea. Pada fase yang dulu, yaitu reproduksi, bahwa peran kalsium sangat penting pada inisiasi malai. Nah, peran nitrogen, fosfat, dan sulfur di fase pembentukan anakan ini sangat penting. Ya, jangan lupa. Nah, ini fase pemanjangan batang ini sudah mau masuk ke fase reproduksi. Tapi video yang lalu kita sudah bahas bagaimana peranan kalsium di fase reproduksi atau inisiasi malai. Pada tahap pematangan atau pemasakan, ini juga sahabat mutiara masih bisa mengaplikasikan hara-hara yang diperlukan oleh tanaman padi, terutama yaitu untuk kalium dan magnesium. Karena pada fase ini tanaman sedang giat-giatnya ya mengisi malai, mengisi bulir supaya hasil panen meningkat. Masih bisa ya. Ini dari fase gabah matang susu, terus gabah setengah matang atau adonan, dan matang full. Jadi fase matang susu dan adonan ini sahabat mutiara masih bisa mengaplikasikan pupuk. Tentunya ya sebagai pupuk tambahan, yaitu sebagai pupuk foliar. Nah, itu terutama pupuk yang mengandung kalium dan magnesium yang cukup. Karena tanaman padi itu unsur hara nitrogen itu faktor yang menentukan dari faktor-faktor lainnya. Terus apabila sahabat mutiara kekurangan nitrogen, makanya akan menimbulkan gejala yaitu tanaman kerdil, pertumbuhan akar terbatas, daun kuning, tertunda juga munculnya daun muda atau anakan. Nah, ini gejala kekurangan nitrogen ya. Sahabat mutiara juga bisa menggunakan alat yaitu lip chart atau warna bagan daun ya. Jadi ini kekurangan nitrogen. Jadi kita bisa lihat di bagan warna daunnya itu. Ini. Nah, ini pupuk-pupuk penyedia nitrogen dari Merauke Tetap Jaya. Ada NPK Sprinter, NPK Mutiara 1616, ada NPK Mutiara Grower, juga ada urea ya, ada ZA dan ada SS Amobos. Ini sumber-sumber nitrogen. Fosfat. Kenapa penting dalam fase-fase pertumbuhan awal? Karena ini adalah pembentukan akar ya. Jadi pembelahan sel, terus pembentukan bunga dan buah nantinya juga harus cukup dengan fosfat ya. Terus mempercepat pematangan, perkembangan akar akan lebih bagus, metabolisme karbohidrat, dan menyimpan atau memindahkan energi. Nah, apabila sahabat mutiara kurang memberikan fosfat itu, tanaman akan terhambat pertumbuhannya karena pembelahan sel terganggu. Daun-daun menjadi ungu ya, coklat, mulai dari ujung daun biasanya terlihat. Tanaman jagung ini tongkolnya biasanya tidak sempurna. Oke, ini adalah bisa dilihat ya, apabila kita kurang memberikan fosfat di padi kita, jadi jumlah anakannya atau tanamannya jadi kerdil. Nah, ini sumber fosfat, pupuk-pupuk sumber fosfat, ada SS Amopos, Mutiara 161616, ada Mutiara Profesional, Merauke TSP, dan Merauke Rock. Kalium. Dari tahap awal fase vegetatif sampai
fase pematangan ini penting kalium, karena kaliumlah yang mentranslokasikan semua hasil asimilasi fotosintesis dari tanaman. Ya, ini pembentukan pati, mengaktifkan enzim, pembukaan stop mata, jadi lebih pintar tanaman. Apabila cuaca kurang dukung ya, panas itu stop matanya bisa menutup. Kalau kekurangan itu ya nggak bisa ya, tanaman nggak bisa buka tutup stop matanya, kurang bagus. Terus membantu proses metabolit dalam sel, mempengaruhi penyerapan hara yang lain, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan atau penyakit, perkembangan akar juga, karena kaliumlah yang mengatur semua translokasi hasil fotosintesis. Apabila kekurangan kalium, gejala yang ditimbulkan dapat itu pada daun tua ya, terus ruas batang menjadi pendek ya, pinggir-pinggir daun warna coklat atau nekrotik. Nah, ini bisa dilihat ya, gejala kekurangan kalium, sahabat mutiara. Jadi anakan produktif pada tanaman padi itu akan lebih sedikit, karena tidak ada yang mentranslokasikan hasil asimilasi. Nah, ini pupuk-pupuk yang menyediakan kalium. Ada Merauke Kalinitra, SOP, Merauke MKP, Profit Orange, dan Profit Maxi. Magnesium. Nah, ini saya tadi singgung bahwa pada fase pemasakan kadang-kadang ini gejala magnesium ini sering muncul karena tanaman sedang giat-giatnya untuk mengisi bulir-bulir padi. Ya. Peran magnesium yaitu pembentukan klorofil, jadi nanti daun benderanya akan hijau ya. Terus aktivator sistem enzim, pembentukan minyak. Ya. Apabila sahabat mutiara kekurangan magnesium, maka daun akan menguning. Ya, tanaman jagung biasanya kelihatan garis-garis kuning, sama dengan tanaman padi. Pada daun muda keluar gel biasanya. Nah, ini kita bisa lihat ya, tanaman padi ini kekurangan magnesium. Makanya proses pemasakan ini harus dijaga. Tapi ingat, sekali lagi, pengelolaan dan manajemen airnya harus bagus. Nah, ini adalah pupuk sebagai sumber hara magnesium, yaitu ada Mag-S, ada Profit Orange, ya. Sulfur. Ini ya, peran sulfur juga pada fase vegetatif ini sangat-sangat diperlukan karena dia juga mempengaruhi jumlah anakan. Peran sulfur yaitu membentuk protein, justru protein untuk pertumbuhannya, asam amino, vitamin, enzim. Sulfur juga terlibat dalam reduksi nitrat menjadi asam amino, berpengaruh pada jumlah anakan pada tanaman padi. Ya, ingat, kualitas protein berkurang oleh rendahnya ketersediaan sulfur dalam tanaman. Makanya pertumbuhan tanaman akan terganggu. Apabila sahabat mutiara kurang memberikan atau tidak cukup unsur sulfur ini, tanaman akan kerdil, pematangannya akan terlambat. Padi menguningi akan terlambat. Daun kuning seperti kekurangan nitrogen. Kita bisa lihat gejalanya pada tanaman padi, ya, menguning, terus jumlah anakan berkurang. Nah, ini pupuk penyedia hara sulfur, ya. Ada Merauke ZA, SSA Mopos, subur kali atau paten kali, ada KKB, ya, Eucalyptus Boron. Oke, sahabat mutiara, ini adalah anjuran pemupukan pada tanaman padi, yaitu umur 7-10
itu urea 1 kintal, SS Amopos 1,5 kintal, ditabur ya, tabur merata. Nah, terus di umur 25 sampai 30 ureanya 100 dan pupuk konkali plus boronnya 100, sama di mix terus ditabur. Ya, ingat bahwa penaburan setelah embun turun ya, sekitar jam 8 lah gitu ya. Terus umur ini pada inisiasi Malay yaitu 42 sampai 45, yaitu konkali plus boron itu 100 dan karate plus boroni 150, sama tabur merata. Terus ada pemupukan lewat daun, yaitu umur untuk anakan ya, memacu anakan lagi, yaitu umur 20 dan 30 pakai Propit hijau dengan dosis per tangkinya adalah 20 gram per tangki. Dan umur 40 sampai 50 sahabat mutiara ganti dengan Propit merah, sama per tangkinya adalah 20 gram. Dan umur 60, 70 dan 80 sahabat mutiara boleh memakai Propit orange atau Propit maxi, sama per tangkinya adalah 20 gram. Oke sahabat mutiara, ini adalah media sosial kami, ada YouTube TV NPK Mutiara TV, terus ada komunitas NPK Mutiara, juga kita sekarang di Telegram ada hidroponik mutiara, ini lagi gayeng-gayengnya. Terus website kita ada npkmutiara.com, bisa mendapatkan informasi-informasi tentang pertanian. Ada Facebook kami Merauke Tetap Jaya, dan silahkan follow Instagram kami Merauke Tetap Jaya. Terima kasih dari saya. Sekian kesimpulan ya. Jadi pada fase vegetatif peran N, fosfat, sulfur itu sangat dominan. Bukan berarti kalium tidak perlu, sulfur tidak perlu, tapi Mg tidak perlu, bukan. Tapi peran terbesar adalah nitrogen, fosfat, dan sulfur. Terus pada fase pematangan, sahabat mutiara masih bisa mengaplikasikan pupuk, terutama pupuk yang kandungan kalium dan Mg-nya cukup. Oke, apabila video ini bermanfaat, silakan sahabat mutiara bagikan sebanyak-banyaknya. Bagi Anda yang nonton YouTube, silakan like dan subscribe. Jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara mendapatkan update video-video podcast lainnya. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan topik tertentu atau pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutiara.